Amin. Amin. Ya, Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus. Ya, Salam, Pak. selamat Hari Natal Ya, bagi kita yang hadir saat ini dan juga yang mengikuti kegiatan ini melalui live streaming atau YouTube. Ya, saya Selamat menyatakan Natal. sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, Tuhan Yesus sangat mengasihi saudara. Amin. Ya, dan tak amin, akan Pak. pernah Amin. Amin. meninggalkan dan membiarkan saudara seorang diri. Amin. Nah, tema Amin. kita pada pagi hari ini adalah the power of love. Ya, Amin. Amin. kekuatan kasih atau kekuatan cinta. Tentu saja untuk memahami ini ya di suasana Natal agar kita makin memaknai Natal ini dengan baik. Ya, sesuai dengan natsnya ya kita akan membaca ya di dalam Lukas 2 ya. Dan saya akan tampilkan tema ini sambil saya membacakan ayatnya. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Tuhan. Katanya, kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat ini merupakan ayat yang selalu akan dibacakan di dalam perayaan Natal. Oleh sebab itu, saya perlu menyampaikan ini menjadi suatu tema yang khusus, yaitu the power of love. Artinya adalah, jika saudara dan saya ketika mendengar berita Natal ini, tidak melihat, tidak merasakan, dan tidak mengimplementasikan bahwa ini merupakan kekuatan kasih dari Tuhan bagi kita, maka perayaan Natal itu akan berlalu begitu saja. Ya. Nah, ini yang sangat penting, karena dikatakan bahwa ketika para malaikat di padang Efrata didatangi para malaikat ya, dan menyampaikan satu berita, dan berita itu adalah berita yang dikatakan kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Saya ulangi lagi, kesukaan besar untuk seluruh bangsa, berarti tanpa ada terkecuali. Nah, kesukaan besar itu apa? Kita katakan seperti itu. Kesukaan besar itu adalah hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, itu adalah berita. Mengapa ini menjadi suatu kesukaan besar? Karena berita itu adalah kelahiran daripada juru selamat yang dinanti-nantikan. Nah, kira-kira begitu. Kalau dikatakan juru selamat, berarti ada suatu kondisi di mana manusia atau seluruh bangsa itu membutuhkan pertolongan, membutuhkan jamahan, lawatan dari Tuhan agar seluruh bangsa atau manusia tidak menuju kepada kebinasaan. Karena lawan selamat tentu tidak selamat, kira-kira begitu ya, atau binasa. Nah, ini adalah berita yang sangat penting. Tetapi bagi sebagian orang tentu menjadi tidak penting. Karena mereka tidak peduli tentang hal keselamatan. Atau terlalu yakin bahwa mereka pasti selamat. Ya, dengan beraneka ragam keyakinan-keyakinan mereka. Oleh sebab itu kita perlu mengetahui apa sebenarnya latar belakang. Ya, kalau kita melihat gambar The Power of Love ini, ada kumpulan-kumpulan gambar di mana peristiwa-peristiwa, karena memang ini bersesi termasuk The Power of Love mengenai hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan sesama, hubungan
hubungan kita dalam keluarga dan lain-lain. Ya. Nah, kita lihat bahwa gitu ya, ketika Tuhan berinisiatif, nah kita katakan menciptakan saudara dan saya, tentu awalnya adalah manusia yaitu Adam dan Hawa, itu adalah suatu penciptaan yang luar biasa, suatu rencana yang sangat mulia. Kalau kita katakan bila mengutip apa yang tercatat di dalam kitab Yeremia 29 ayat 11, bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan yang membawa masa depan yang penuh harapan. Kira-kira seperti itu. Ya. Jadi rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, tentu adalah rancangan damai sejahtera. Dan diciptakan menurut gambar dan rupanya, ya, yaitu di dalam kekudusan yang sesungguhnya. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita tahu di situ Tuhan menciptakan Taman Eden, satu taman untuk tempat tinggal manusia, dan Tuhan memberikan perintah bahwa gitu ya, buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu jangan kamu makan. Kalau kamu memakannya, kamu akan mati atau binasa. Pengertian mati di sini tentu saja pada akhirnya manusia akan mati secara ya fisik kehidupan. Terus binasa juga, atau mati berbicara hubungan manusia dengan Tuhan bisa terputus, ya, atau mati, dan hubungan antara manusia satu dengan yang lainnya juga bisa ya, mati atau menjadi rusak. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa gitu ya, dalam perjalanannya ya, manusia itu akhirnya kita katakan jatuh dalam dosa. Nah, hal ini perlu kita lihat dengan baik agar di perayaan Natal ini ya, kesukaan besar yaitu kehadiran Juru Selamat dan kemuliaan Tuhan serta damai sejahtera itu benar-benar menjadi satu pengalaman pribadi yang indah bagi kita. Gitu ya. Itu penting. Karena memang ketika Tuhan menciptakan manusia termasuk Adam dan Hawa, Tuhan tidak menginginkan sama sekali manusia itu jatuh dalam dosa. Tetapi kitab khususnya Yesaya mencatat bahwa manusia yang diciptakan termasuk saudara dan saya adalah sangat berharga di mata Tuhan. Gitu ya. Sangat berharga, sangat dikasihi oleh Tuhan. Bahkan dikatakan ya, seperti biji matanya Tuhan. Ya, selalu dijaga dan dilindungi. Nah, sesuatu yang kita katakan diri kita yang berharga, Adam dan Hawa yang berharga, ternyata gitu ya, oleh pemikiran mereka sendiri, terutama Adam dan Hawa, ada 3 hal yang perlu kita ketahui dengan baik agar tidak mengulanginya lagi. Ya. Kita perhatikan di dalam kitab Kejadian pasal 3 gitu ya. Itu tercatat dengan baik sekali bagaimana manusia itu jatuh dalam dosa. Ya. Ada 3 hal yang penting dan yang nggak harusnya kita ulang. Karena memang akibat dari jatuh dalam dosa inilah maka Sang Juru Selamat itu datang, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dikatakan bahwa di dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 6, ya di situ penting, ada 3 hal yang sangat penting. Hal ini pertama kali didorong oleh karena manusia itu adalah seorang pribadi yang memiliki kehendak bebas. Maka dikatakan situ perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan. Jadi ada alasan satu, baik untuk dimakan. Terus kedua, dan sedap kelihatannya. Nah, itu. Jadi yang dipandang sesuatu hal yang baik. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberikan pengertian. Nah, jadi ada satu penilaian khusus dari perempuan ini, yaitu Hawa, dan termasuk saudara dan saya, sehingga saudara dan saya bisa cenderung jatuh dalam dosa. Ya, penilaian tersebut.
lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya. Itu satu. Jadi manusia jatuh dalam dosa itu karena memakai pengertiannya sendiri, ya. Memakai kebijakannya sendiri, pandangannya sendiri, sehingga orang bijak, yaitu Salomo, menulis di dalam Amsal 3 ayat 5, janganlah engkau menganggap dirimu bijak, janganlah engkau bersandar dengan pengertianmu sendiri, kira-kira gitu ya, supaya tidak jatuh dalam dosa. Nah, setelah dia makan, ini pertama sekali yang kita harus tahu bahwa kita di hari perayaan Natal ini, kedatangan Juru Selamat, kemuliaan Tuhan dan damai sejahtera itu terwujud, jangan lagi. Nah, ini penting. Jadi kalau dikatakan, Pak, apa kekuatan cinta yang pertama, cinta atau kasih yang pertama bagi kita yang sudah menerima Kristus? Pertama adalah jangan lagi mengandalkan pengertian kita sendiri, sehingga kita memiliki alasan tertentu untuk melanggar firman Tuhan. Nah, kalau saudara dan saya memegang pandangan ini, maka the power of love, kekuatan cinta itu, ya, kekuatan kasih kita kepada Tuhan itu akan terrealisasi dengan baik. Yang kedua yang kita lihat di sini adalah setelah perempuan ini memakan buah itu, ya dikatakan, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Nah, saya lihat gambar ini, ya, dia berikan juga. Jadi yang kedua yang di sini harus kita perhatikan dengan baik, the power of love yang harus kita miliki di perayaan Natal ini adalah jika saudara dan saya sudah tahu itu adalah dosa, adalah jahat, tidak baik, bahwa hal itu melanggar firman Tuhan, janganlah saudara mempengaruhi orang lain untuk jatuh dalam dosa. Nah, itu, ya, jangan mempengaruhi orang lain. Kedua, jangan memperdaya orang lain yang ada di sekitar Anda untuk jatuh dalam dosa, apapun alasannya. Memperdaya, baik dengan minuman, dengan rayuan, dengan iming-iming, ya. Ya, saudara menyodorkan seperti yang saudara lihat ini, Hawa menawarkannya, ya, kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Nah, itu yang kedua, the power of love yang harus saudara dan saya terapkan di perayaan Natal agar kesukaan besar Sang Juru Selamat Yesus Kristus yang sudah kita terima benar-benar menjadi kesukaan bagi Tuhan dan kesukaan bagi orang-orang di sekitar kita, dan membawa kemuliaan Tuhan dan damai sejahtera ya, dimanapun kita berada. Yang ketiga dari Kejadian 3 ayat 6 ini adalah dan suaminya pun memakannya. Nah, yang ketiga adalah ketika saudara memang sudah tahu bahwa perintah Tuhan itu jangan, nah, gitu ya. Jadi buah ini Adam tahu bahwa buah ini tidak boleh dimakan, disodorkan kepadanya, dia makan. Nah, the power of love mengatakan, jangan mengulangi lagi apa yang telah dilakukan oleh Adam, ya, yang memakan buah tersebut. Yang jelas dia tahu, karena dia mendengar istrinya. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jika ketiga hal ini kita berubah menjadi satu prinsip yang penting, maka suasana Taman Eden di dalam Kristus, dalam hidup kita, kemanapun kita pergi, itu akan terrealisasi dengan baik. Ya. Pertama, kita tidak membawa pengertian ke kita sendiri, sehingga kita melanggar firman Tuhan. Kita tidak mengajak orang lain untuk melanggar firman Tuhan dengan segala alasan, baik memperdaya atau apapun. Yang ketiga, kita tidak melakukan itu dengan sadar, ya, karena kita sudah tahu. Jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Nah, di sini adalah peristiwa yang sangat penting.
Dan kita harus memang menerapkan hal itu dalam kehidupan kita. Kita lihat di slide selanjutnya. Setelah Adam dan Hawa memakan buah itu, tentu Tuhan melihat. Ya. Dan kita katakan tentu hati Tuhan sedih. Kalau kita katakan, Pak, tidak ada ayatnya, Pak. Tuhan sedih. Setidaknya saudara bisa melihat dalam Kejadian 6 ayat 5, 6, dan 7. Ketika Tuhan melihat kecenderungan manusia itu hanya berbuat kejahatan semata, ya, bahkan dikatakan Tuhan menyesal dan itu memilukan hatinya. Ya. Bahkan tindakan selanjutnya, ya, hanya Nuh dan keluarganya saja yang diselamatkan. Ya, bumi ini, ya, dirombak kembali kehidupan manusia dengan air bah. Tidak ada seorang pun yang selamat. Nah, kita lihat di sini, setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka menutupi diri mereka dengan daun ara, ya, tubuh mereka. Apakah Tuhan meninggalkan mereka? Apakah Tuhan membiarkan kecewa? Lalu ya sudah, saya menciptakan manusia lagi, ya, yang baru, yang sesuai. Ternyata tidak. The power of love berbicara lagi di sini. Tuhan datang ke Taman Eden sebagaimana biasanya. Hanya Adam dan Hawa yang merasa takut dan bersembunyi. Lalu Tuhan berkata, di manakah engkau? Haleluya. The power of love yang ditampilkan oleh Tuhan di sini juga harus kita tampilkan dalam kehidupan kita sehari-hari dengan sesama kita. Jika ada orang-orang yang oleh karena kekurangannya, kelemahannya, kesalahannya, merasa takut, bersembunyi, membuat jarak, maka kita juga menghampiri dan bertanya, di manakah engkau? Agar selalu ada komunikasi yang baik. Itu salah satu bentuk the power of love yang diajarkan oleh Tuhan, yaitu tetap membangun komunikasi, gitu ya, walau apapun. Nah, ketika Tuhan melihat hal ini, ya, maka kasih-Nya dan keadilan-Nya berbicara dengan baik. Lalu Tuhan mengorbankan domba, kira-kira begitu, untuk mengambil kulit domba itu menggantikan daun ara. Ya, jadi ada sebuah pergantian. Nah, pergantian inilah berbicara tentang penebusan dosa sebenarnya. Ya, tentu untuk mendapatkan kulit domba, domba itu harus dikorbankan. Ya, lalu dipakaikan ke tubuh Adam dan Hawa. Ini juga sudah menggambarkan tentang, ya, kedatangan Yesus Kristus, yaitu anak domba, ya, yang akan menanggung segala dosa dan kesalahan saudara dan saya. Dan itulah yang dikatakan juru selamat. Nah, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tahu akhirnya Adam dan Hawa, ya, tetap harus keluar dari Taman Eden. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, slide selanjutnya, sesuai dengan janji Tuhan. Ya, kalau kita membaca dalam Yohanes 3 ayat 16 dan 17, karena begitu besar kasih Bapa kita yang di surga kepada umat manusia atau dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya atau dirinya sendiri, mengosongkan dirinya menjadi manusia, datang, ya, untuk menjadi pengganti, untuk menanggung, untuk menebus, untuk mengambil semua segala dosa dan kesalahan umat manusia tanpa terkecuali. Kira-kira begitu, ya, agar manusia itu dipulihkan kembali, ya, agar manusia tidak binasa. Nah, kasih Bapa ini, ya, dengan kelahiran Yesus yang kita baca tadi, ya, adalah menyatakan bahwa aku sekali-kali tidak pernah meninggalkan engkau dan membiarkan engkau, karena engkau berharga bagiku dan aku ini mengasihi engkau dan menebusmu, ya, sehingga lahirlah Yesus ke muka bumi ini. Nah,
Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya. Kita kembali kepada Lukas 2 ini untuk mengingatkan bahwa gitu ya. Hal ini sangat penting untuk kita ketahui. Gitu ya. Maka berita Natal itu disampaikan kepada para gembala. Kalau orang Majus, saudara baca di Matius 2, itu dengan bintang yang mereka lihat dan menuntun mereka ke Bethlehem di mana ada Yesus Kristus lahir. Maka dikatakan, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi malaikat di surga menyampaikan hal ini. Dan tentunya saudara dan saya haruslah dapat memahami dan mengerti hal itu. Nah, dan dikatakan lagi ayat 14, kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Maknanya adalah sederhana sekali, kita katakan supaya tidak menjadi rumit, bahwa kedatangan Yesus Kristus sebagai juru selamat bagi manusia, bagi saudara dan saya, haruslah itu membawa kemuliaan bagi Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik itu sikap, perkataan, perilaku, kegiatan-kegiatan yang kita lakukan haruslah membawa kemuliaan bagi Tuhan. Dan yang kedua, jika itu membawa kemuliaan bagi Tuhan, makanya ada kalimat dan, nggak bisa dipisahkan. Haruslah membawa damai sejahtera, ya, di antara manusia yang berkenan kepadanya. Yang berkenan artinya adalah pertama tentu saja orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga ya saudara tahu ya the power of love daripada Bapa di surga bagi saudara dan saya. Ya. Ketika saudara dan saya menerima Yesus, percaya dengan hati kita dan mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, Sang Mesias, Juru Selamat kita, kita diberikan kuasa untuk menjadi anak-anaknya. Jadi status kita sebagai anak-anak Tuhan itu adalah kekuatan kasih dari Tuhan. Oleh sebab itu kita pun haruslah merealisasikannya dengan menyatakan bahwa kita anak-anak Tuhan, ya, dengan menampilkan kemuliaan Tuhan dalam diri kita, yaitu hidup di dalam kekudusan. Ya. Yang kedua, akan membawa damai sejahtera dimanapun kita pergi. Ya. Bukan troublemaker, tapi peacemaker. Membawa damai sejahtera. Berarti ketika kita dapat melakukan hal itu di perayaan Natal kita ini, bahwa Yesus sudah ada di dalam diri kita. Ya. Karena Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Ya. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Sehingga Yesus yang telah kita akui, yang kita percaya, akan tampil ya di dalam kehidupan kita sehari-hari melalui sikap, perkataan, pola pikir kita, dan ini membawa damai sejahtera. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari di perayaan Natal di tahun 2023 ini nyatakan bahwa kedatangan Yesus Kristus ke muka bumi ini adalah satu kesukaan besar karena menjadi juru selamat dalam hidup kita. Dan nyatakan dengan sikap perilaku kita, ya, yaitu kemuliaan Tuhan yang disertai dan dipimpin oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kemuliaan yang terus-menerus semakin diperbaharui, semakin besar melalui damai sejahtera yang kita bawa kemanapun kita pergi. Ya, damai sejahtera itu berbicara adalah kebenaran, perbuatan kebenaran. Karena memang firman Tuhan berkata di dalam Yesaya, ya,
32 ayat 17. Di mana ada kebenaran. Yesus berkata, akulah kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi di mana ada Yesus, di mana ada kebenaran firman Tuhan itu yang kita lakukan, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Jadi jika memang Yesus Kristus telah lahir dalam hidup kita, kita telah menerima Dia, maka kebenaran itu ada di dalam hidup kita, dan kebenaran itu akan menumbuhkan damai sejahtera yang memang Tuhan bilang, damai sejahtera telah kuberikan kepadamu, yaitu dirinya sendiri. Dan akibat kebenaran itu adalah ketenangan dan ketentraman, ya, untuk selama-lamanya. Kita membawa damai sejahtera, ketenangan, ya, ketentraman dalam hidup kita sehari-hari, dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita, di ruang kerja, di dalam lingkungan kita bermasyarakat, sebagai rakyat Indonesia yang akan memasuki pesta demokrasi pemilu di tahun 2024. Di tengah-tengah perbedaan-perbedaan yang ada, kita bertindak di dalam kebenaran yang membawa damai sejahtera, ketenangan dan ketentraman. Dan itu adalah the power of love yang terrealisasi di dalam hidup kita. Sebagai penutup, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan Yesus, Rasul Paulus memberikan sebuah pesan penting kepada jemaat di Kolose dengan tulisannya yang sangat penting. Agar the power of love benar-benar terpancar dalam hidup kita dan nama Tuhan dipermuliakan. Dan damai sejahtera itu senantiasa mengikuti langkah kita dimanapun kita berada. Dikatakan dalam Kolose 2 ayat 6 dan 7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Amin. Tidak bergeser. Ya. Mengapa kita harus tetap hidup di dalam Dia? Karena Yesus sendiri berkata di dalam Yohanes 15 ayat 4 dan 5. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Artinya di luar aku, kamu tidak akan bisa membawa kebenaran, membawa kemuliaan Tuhan, memancarkan kemuliaan Tuhan, membawa damai sejahtera kemanapun pergi. Sebab itu di ayat 7 dikatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Wow, terus bertumbuh. Lalu, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Jangan goyah. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Amin. Ya, karena mengucap syukur itu sangat penting. Karena banyak hal dalam hidup kita ini yang sedang kita jalani, dimanapun kita berada, banyak hal yang tidak sesuai dengan harapan kita. Tetapi apabila kita mau mengucap syukur, seperti yang juga dikatakan oleh Rasul Paulus dengan tegas dalam 1 Tesalonika ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Maka kita bisa tetap hidup di dalam sukacita, kita tetap hidup di dalam kemuliaan Tuhan dan mencerminkan kemuliaan Tuhan, dan membawa damai sejahtera dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami semakin disadarkan bahwa kasih-Mu mengandung kekuatan yang besar, bahkan menyatakan kasih yang begitu luar biasa. Engkau sendiri datang ke muka bumi ini sebagai anak manusia, lahir, menjalankan misi penebusan-Mu, mengajar kami, membimbing umat-Mu, mengalami penderitaan, disalibkan, mati, dikuburkan, dan bangkit pada hari yang ketiga dalam kemenangan-Mu. Dan pada akhirnya Kau naik ke surga, dan Kau mencurahkan Roh-Mu yang kudus kepada kami, untuk menolong dan membimbing kami, agar perintah-Mu kepada kami, agar the power of love itu semakin
bersinar dan memiliki kekuatan yang besar dengan perintah-Mu. Kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Setiap orang yang mengasihi Engkau akan melakukan segala perintah-Mu. Dan kasihilah sesamamu manusia dengan tidak berbuat jahat kepada mereka. Terima kasih Bapa pada pertolongan dan pimpinan-Mu, yaitu Roh Kudus-Mu yang senantiasa menyertai kami. Kami tahu, kami dimampukan untuk merealisasikannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya serahkan kembali. Ya, dari penjelasan hambanya yang cukup ya menguatkan, menghibur, menasihati kita tentunya.